Kalau kita tidak melakukan hilirisasi industri, kalau kita melakukan hilirisasi industri, kita pasti bisa melompat lagi. Kita bangun industri pengolahan bauksit. Sangat tidak berlebihan saat kita memberikan gelar ke Presiden Jokowi, Presiden terbaik Indonesia. Dan sangat tidak berlebihan ketika kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah banyak memberikan perubahan yang signifikan bagi negeri ini. Khususnya di bidang industri, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena telah mewujudkan hilirisasi industri di dalam negeri. Tentunya ini tidak mudah karena Presiden Joko Widodo seolah membangun dari nol yang tadinya Indonesia menjual bahan mineral mentah ke luar negeri secara mentah. Kini Indonesia mewujudkan hilirisasi industri di dalam negeri, terutama yang paling diprioritaskan adalah nikel, tembaga, dan bauksit. Ketiga hilirisasi tersebut memang sangat diperlukan. Indonesia mengambil momentum cerdas di tengah tensi geopolitik yang sangat tidak menentu. Presiden Joko Widodo memilih fokus untuk melanjutkan dan mewujudkan hilirisasi. Hingga saat ini, Indonesia seolah telah berada depan gerbang pintu menuju negara maju. Tentunya ini tidak terlepas dari kerja keras Presiden Joko Widodo di tengah banyak fitnah, provokasi, dan hal lain semacamnya yang menyerukan citra negatif terhadap Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi malah memilih bekerja sebaik mungkin untuk kemajuan NKRI. Tentunya pemimpin yang seperti Presiden Joko Widodo inilah yang sangat kita perlukan. Lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama pemaparan langsung dan resmi dari Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Yang saya hormati Menteri BUMN, Menteri Investasi, pimpinan Komisi 7 DPR RI, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Mempawah, yang saya hormati Direktur Utama dan Komisaris Utama MinID, Pak Indi, Pak Buat Tawasir, Direktur Utama dan Komisaris Inalum, serta PT Antam, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita ini sudah mengekspor bahan-bahan mentah lebih dari 400 tahun yang lalu. Sejak zaman VOC, kita ekspor bahan-bahan mentah kita. Yang dulu banyak adalah rempah-rempah. Dan negara yang mengimpor bahan-bahan mentah kita, semuanya menjadi negara maju. Kita yang memiliki sumber daya alam, ekspor hanya bahan mentah, tidak bisa berkembang menjadi negara maju. Dan negara-negara maju betul-betul sudah kecanduan terhadap import bahan-bahan mentah kita. Sehingga saat kita ingin hilirisasi pasti diganggu. Pasti mereka tidak rela, pasti mereka tidak mau. Untungnya ada geopolitik global. Ada COVID. Ada resesi ekonomi. Sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah yang mereka miliki, sibuk dengan problem-problem, menyelesaikan problem-problem yang mereka miliki, dan melupakan kita. Nah, inilah kesempatan kita untuk membangun industri, untuk membangun smelter,
dari mineral-mineral yang kita miliki. Dan tidak ada yang mengganggu, meskipun saat kita 4 tahun yang lalu kita stop nikel, Uni Eropa membawa kita ke WTO. Tapi setelah itu nggak ada. Boksit kita stop, nggak ada yang komplain, nggak ada yang gugat. Tembaga kita stop, juga nggak ada yang menggugat kita. Karena memang mereka sibuk dengan masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, pembangunan smelter PT Borneo Alumina Indonesia ini yang merupakan kerjasama antara PT Inalum dan PT Antam, hari ini kita lihat betul-betul telah kejadian dan selesai untuk fase pertamanya. Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri, mengolah sumber daya alam kita sendiri dan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah. Stop mengekspor bahan-bahan mentah. Olah sendiri, karena nilai tambahnya akan diperoleh masyarakat, negara, dan itu kelihatan sekali. Lompatan nilai tambah itu kelihatan sekali angka-angkanya. Jadikan contoh untuk nikel. Nikel sebelum tahun 2020, itu kira-kira ekspor kita mentahan itu 1,4 sampai 2 billion US dollar. Artinya kurang lebih berapa? 20-an triliun. Begitu kita stop tahun kemarin 34,8 billion US dollar. Artinya hampir 600 triliun. Nilai tambah menjadi kita miliki sendiri. Dan kita tahu kebutuhan aluminium di dalam negeri saat ini 1,2 juta ton. 56%-nya kita impor. Kita punya bahan bakunya, kita punya raw materialnya, tapi 56 aluminium kita impor. Oleh sebab itu, setelah ini selesai berproduksi, impor yang 56% ini bisa kita stop. Nggak impor lagi.